طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 11 dan saya sendiri Fira Dwi Anissa, NIM 1813010102 ingin membahas materi mengenai wakaf produktif, dan di sini saya akan membahas materi mengenai pengertian wakaf produktif. Pengertian dari wakaf produktif secara bahasa, produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, dan menguntungkan. Menurut Sudono Sukirno merumuskan bahwa produktif di sini diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Sedangkan menurut istilah di sini yaitu wakaf produktif adalah harta benda atau pokok yang tetap yang diwakafkan yang sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air, dan diambil airnya. Dan menurut Jai Mubarok di sini yaitu menyatakan bahwa wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Debbie Heriani. Sekian, terima kasih. Nama saya Debbie Heriani, NIM 1813010033, akan melanjutkan pembahasan tentang dasar filosofis wakaf produktif. Dasar penetapan wakaf produktif adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah ijtihad. Ijtihad yaitu mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara yang bersifat operasional melalui upaya istinbat hukum. Wakaf yang masuk ke dalam wilayah ijtihad dengan sendirinya menjadi pendukung manajerial yang mendukung pengelola secara optimal. Regulasi perwakafan di Indonesia terdiri dari: pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi penjelasan wakaf tentang potensi wakaf produktif dan pengembangannya. Sama-sama kita ketahui bahwa wakaf produktif itu sendiri yaitu wakaf yang bisa menghasilkan manfaat dan keuntungan secara terus-menerus. Ada beberapa faktor potensi wakaf produktif ini bisa dikembangkan. Yang pertama, yaitu karena Indonesia sudah memiliki legal hukum dalam pengembangan wakaf produktif itu sendiri. Yang kedua, banyaknya dan besarnya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Yang ketiga, yaitu masyarakat muslim umumnya yang memiliki perekonomian menengah ke atas itu cenderung meningkat. Selanjutnya, potensi harta wakaf itu juga bisa dikembangkan dalam bentuk benda bergerak dan juga benda tidak bergerak. Nah, potensi harta wakaf yang benda tidak bergerak seperti tanah itu sangat besar pengembangannya di Indonesia karena dia sudah memiliki legalitas seperti sertifikat dan juga database tanah wakaf. Yang kedua, potensi harta wakaf yang tidak bergerak seperti uang yang bisa dikonsumsi, yang tidak habis dikonsumsi itu juga dapat dikembangkan karena menurut Mustafa Edwin Nasution beliau mengatakan rata-rata masyarakat muslim yang perekonomiannya menengah ke atas itu berjumlah 10 juta jiwa. Jika penghasilan mereka itu 250.000 sampai 10 juta per bulan, itu bisa kemungkinan per bulan itu wakaf produktif menghasilkan 250 juta atau 3,0 triliun per tahun. Sekian banyaknya wakaf produktif yang bisa dikembangkan di Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada saat kali ini. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya akan melanjutkan yaitu mengenai pengembangan wakaf produktif. Pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola dan dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas, bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Dan jika merujuk pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif saat ini yang telah dipraktekkan di beberapa negara, maka biasanya harta wakaf yang terletak di kawasan perkotaan sebaiknya merupakan proyek pemukiman dan perdagangan, sedangkan harta wakaf yang terletak pada kawasan di luar kota adalah proyek pertanian. Selanjutnya, lembaga yang tepat dalam mengembangkan harta wakaf adalah bank syariah, karena lembaga keuangan ini tetap dalam pengawasan pemerintah dan lembaga ini memiliki strategi pengembangan tersendiri yang menjadi profesinya. Pengembangan wakaf dapat juga dilakukan melalui akad mudharabah dan akad ijarah. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medina, that's where I wanna be.